Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la yafraku rajul min imra'ah wala tafraku imra'ah min rajul. Janganlah seseorang laki-laki atau pasangan dia benci kepada pasangannya ataupun sebaliknya, sebab di situ tersembunyi anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Bahkan Nabi bilang di dalam nasihatnya kepada para kaum wanita, beliau menyebutkan, mengisyaratkan betapa mudahnya bagi kaum wanita segala sesuatu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melancarkan agenda yang terbesar dia dalam kehidupan dunia, yakni masuk dalam surganya Allah taala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Wanita kalau dia puasa, kalau dia salat apa? Salat 5 waktunya. Nabi sampai bilang, bukan idza kanatil mar'atu tusalli, bukan tusalli aja, tapi salat khamsaha. Tahu khamsaha? 5-nya itu, cuma 5 itu aja. Enggak harus 1000 rakaat. Hatta cuma 5 waktunya itu dia salat itu aja. Wasama, Nabi sampai menjelaskan, bukan som tiap hari dia puasa. Shamat syahraha, cuma bulan puasa aja, enggak lagi puasa yang lain. Cuma itu aja yang wajib. Sampai mengatakan, Nabi Muhammad menyatakan, wa hafizat farjaha, menjaga auratnya, kemaluannya. Kemudian baru poin yang terakhir, kenapa semuanya dipermudah? Dipermudah cuma salat khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha, semuanya ini dipermudah. Hanya yang wajib-wajib aja. Untuk apa? Untuk program yang terakhir, yang keempat, yang paling utama, ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Maka gilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, punya akses ke semua pintu surga. Ajib, akses ke semua pintu surga. Nabi bilang di dalam hadis, ya, di surga itu ada pintu salat. Enggak ada yang masuk kecuali orang yang menjadi pakar ahli dalam bidang salat. Ada lagi pintu puasa, namanya pintu Rayyan. Enggak ada yang masuk kecuali orang yang menjadi pakar dan ahli dalam puasa. Ada pintu sedekah, ada pintu ini, pintu itu. Enggak ada yang bisa masuk surga melalui pintu tersebut kecuali orang yang menjadi ahli dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pintu tersebut. Tapi disebutkan, sahabat bilang, ya Rasulullah, ada gak, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang punya akses ke semua pintu tersebut, masuk surga, dia dipanggil dari semua pintu, bisa masuk dari pintu mana aja? Bilang ada. Wa arju an takun minhum, salah satunya adalah engkau. Subhanallah. Tapi selain Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa? Ya, wanita tadi. Wanita yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, ya, menjaga aurat kemaluannya, tapi dia punya sebuah fitur yang paling unggul, ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Gila laham udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuk surga dari pintu manapun, punya akses ke semua pintu. Tapi kalau orang laki mau masuk surga sulit, sukar, susah. Kaum wanita mau masuk surga mudah, gampang. Itu pun juga Nabi bilang, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, aku diperlihatkan neraka kebanyakan isinya kaum wanita, kata Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa? Yakfurun, mereka kufur. Rasulullah ditanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, la bal yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Waliyad billah min dzalik. Nah, karenanya itu Syekhana Al-Habib Umar itu beliau cerita bahwasanya beliau jumpa dengan beberapa ulama di Mesir yang melakukan penelitian dan riset. Bilang, sungguh orang yang mengklaim tentang emansipasi kaum wanita, kemajuan kaum wanita, mereka nggak paham. Seandainya mereka mengerti bahwasanya kemajuan kaum wanita, kemuliaan kaum wanita bukan di kementerian, bukan di jabatan yang tertinggi dalam bidang duniawi, tetapi di dalam
adalah mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, patuh kepada suaminya. Di situ kemuliaan yang tertinggi dari kaum wanita, profesi yang tertinggi dari kaum wanita. Bayangkan, ini profesinya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ini profesinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Adakah profesi yang lebih mulia daripada itu semuanya? Daripada profesi yang dipikul oleh mereka, para wanita-wanita suci, wanita-wanita yang mulia tersebut, yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai teladan bagi kita sekalian.